Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-161 dalam serial pembangunan sebagai pemerdekaan. Kita masih berada pada isu stunting. Ya. Dalam beberapa sesi yang lalu, saya sudah menyampaikan ya betapa pentingnya stunting ini kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, terutama bagi para pengambil keputusan, pengambil kebijakan, yang mana kekuasaan ada di tangan beliau-beliau itu. Nah, pada sesi terakhir, saya mencoba menyampaikan bagaimana gambaran yang bisa kita lihat dari bangsa Jepang dan bangsa Korea Selatan yang telah secara nyata dia menjadi negara maju karena apa yang mereka kerjakan sangat menyayangi anak-anaknya. Sayang, cinta kasih terhadap anak-anaknya itu tampak dalam tinggi badan. Ya. Nah, tahun 1960 tinggi badan rata-rata orang Korea dan Jepang hanya 160 cm kurang lebihnya. Sekarang sudah di atas 170 cm. Sedangkan di kita, ya, tinggi badan rata-rata Indonesia itu kurang lebihnya masih 160 cm, bahkan ya bisa lebih rendah, bisa lebih pendek. Ya, dari data yang ada, tinggi badan orang Indonesia itu yang terpendek di ASEAN. Ya. Nah, oleh karena itulah masalah stunting ini harus menjadi masalah bukan hanya dalam tataran pemikiran, penjelasan ini itu, tetapi bagaimana mengatasinya. Dalam beberapa sesi yang sudah kami sampaikan, sudah banyak disinggung ya bagaimana mengatasi ini. Pada sesi 161 ini ya kami ingin menyampaikan gagasan ya bagaimana mengatasi stunting dikaitkan dengan kebutuhan protein hewani 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan protein dari nabati. Ya, kita pakailah hasil sains ini. Jadi kita mengatasi stunting ini ya melalui instrumen makanan, instrumen pangan. Ya, tentu ada yang lainnya, vitamin dan lain-lain, tapi saya melihat ya pangan itu sudah menjadi medisin, menjadi obat kalau pangan itu baik. Ya, minum obat itu pertanda kita makan nggak baik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian tidak akan pernah sakit apabila udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, ya. Kalau semuanya baik, kita tidak akan pernah sakit, kecuali sakit karena penuaan. Disinilah letaknya food first. Ya. Kalau kita spesifikasikan food first ini untuk mengatasi stunting, maka kunci utamanya ada di protein hewani. Ya. Seperti saya sampaikan pada slide, ya, kasus bagaimana efek dari protein hewani dalam rasio dengan nabatinya, ya, yang menyebabkan peningkatan tinggi badan. Bapak Ibu sekalian, studi FAO menunjukkan ya
yang menunjukkan apa yang disebut feed conversion ratio. Ya, rasio antara pakan dengan output dari pakan itu. Ya, kalau kita bicara animal protein atau protein hewani, ya, maka kita berbicara peternakan. Ya, sekarang menurut hasil research, ya, dalam rata-rata ini, dalam ukuran rata-rata, ya, untuk menghasilkan 1 kilogram daging sapi itu diperlukan kurang lebih 10 kilogram pakan. Maka disebutlah feed conversion ratio 10. Artinya, kalau pakan ini dipetakan menjadi inputnya berapa lahan diperlukan untuk menghasilkan pakan tadi yang diberikan ke sapi, ya 10 kalinya dibandingkan kalau dengan koefisien 1. Yang paling rendah feed conversion ratio itu adalah insek. Oleh karena itulah Wageningen University dan FAO menyampaikan pemikiran dan menyarankan persiapan dunia untuk bisa memenuhi kebutuhan protein hewani pada tahun 2050-2045 melalui peternakan serangga, peternakan insek. Implikasi sangat banyak dengan insek ini, bukan hanya untuk stunting, tetapi untuk global climate change. Untuk ruang, lahan yang diperlukan menjadi sangat kecil relatif terhadap sapi misalnya. Untuk kebutuhan gizi, nilai gizi yang lebih baik. Untuk mencegah macam-macam penyakit. Ya, karena banyak dikandung di dalamnya antimikrobial peptide. Banyak jenis insek, dan untuk Indonesia, ya, kita dikaruniai sumber daya genetik, sumber daya biodiversity, insek yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan tahun emas 2045, dimulai dari sekarang mengejar target menurunkan stunting, maka bisa dikerjakan, ya, bisa dicapai dengan pengetahuan teknik-teknik yang ada apabila kita bisa menghasilkan suatu food supply protein hewani, ya, yang melimpah sehingga rata-rata penduduk Indonesia minimal bisa mengkonsumsi protein hewani 2 kali daripada protein nabati. Jadi di sini, ya, yang kita tanamkan bukan mengeksploitasi sumber daya alam idenya, tetapi ide bagaimana beradaptasi dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, berbasis keanekaragaman hayati, berbasis iklim tropika, dan sesuai dengan kebutuhan mengatasi stunting, plus juga didukung oleh pemikiran-pikiran kelas dunia seperti oleh Wageningen University atau FAO. Apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah perubahan mindset, perubahan pikiran, ya, yang menghalangi, yang mendistorsi aspek goodness, badness, rightness, wrongness, yaitu masalah nilai. Ya, nilai yang kita anut selama ini, yang melihat insek itu bukan valuable resources. Data menunjukkan
Dunia ini kebutuhan proteinnya hanya akan bisa diselamatkan untuk tahun 2050 nanti lewat insek. Sumber daya fisheries sudah habis. Sumber daya tanah untuk peternakan sapi juga sudah akan jauh berkurang. Disinilah pendidikan, aspek-aspek sosial, religi, dan lain-lain perlu melihat hal ini dan mencari solusinya apa yang terbaik untuk masa depan generasi yang akan datang. Bukan generasi kita. Saya mudah-mudahan dapat umur panjang, ya, tetapi kita semua umur panjang dan sehat, katakanlah, tetapi untuk sampai 2045 kayaknya susah, ya, 23 tahun lagi dari sekarang, ya, kelihatannya susah. Tapi untuk memikirkan kepentingan generasi yang akan datang, itu adalah kewajiban kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.